Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah berikan kesempatan kita masih dapat melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi-materi sebelumnya, namun kali ini kita akan melanjutkan tentang hosting dan domain. Mengawali keberkahan dan mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk kepada langsung praktik, ada beberapa teori yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan hosting dan domain ya. Ini ada sekitar sedikit pengantar terlebih dahulu. Setelah mahasiswa sekalian itu membuat sebuah website atau situs berbasis web lah intinya, sesuai dengan pembelajaran kali ini web dinamis, lalu kita bakalan menguploadnya ke internet agar dapat diakses secara online. Maka kita membutuhkan yang namanya hosting dan domain sebagai pengenal website tersebut. Kemudian web hosting, jadi ada istilahnya itu hosting yang merupakan penyedia atau tempat yang memiliki kapasitas tertentu dengan harga tertentu biasanya untuk menyimpan semua file website kita yang bakalan kita upload agar bisa diakses oleh banyak orang. Ini biasanya kalau yang pro kita bakalan sewa sistemnya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Kemudian umumnya juga perusahaan web hosting ini menjual domain. Bahkan yang membuat paket tertentu antara hosting dan domainnya. Misalkan untuk paket hosting enterprise, perusahaan yang besar, domainnya diberikan gratis untuk tahun pertama. Tapi tahun kedua, tahun ketiga itu masih pasti akan bayar. Kalau domain biasanya yang sering kita lihat kan eh, .com, kemudian .ac.id dan sebagainya. Namun ada juga perusahaan yang menjual terpisah misalkan antara hosting dan provider domainnya. Kalau yang ada di internet yang umum ya, terutama yang ada di Indonesia, yaitu pertama rumah web, kemudian ada ini web host, atau hostinger, atau 000 web host. Nah, nanti kita bakalan mencoba melajari yang free-nya terlebih dahulu. Kalau pengen bayar silakan, misalkan pengen nama yayan.com kayak gitu kan. Itu nanti kita beri mesti beli domainnya dan harus prabayar kayak gitu kan. Kemudian ada software untuk upload file ke website. Yang umum yang sering digunakan itu adalah FileZilla. Namun kalau misalkan mahasiswa sekalian pengen menggunakan versi yang lain, Cut FTV atau Syukur FX itu dipersilakan. Nah, kita masuk ke domain. Jadi domain ini merupakan alamat ya, pengenal alamat website yang ada di internet. Jadi setiap perusahaan, instansi, ataupun jenis sistem informasi lainnya pasti memiliki alamat. Kalau contoh yang kita sering biasanya itu masih localhost ya, localhost/web dinamis kayak gitu kan. Tapi ini nggak lagi lokal karena ini kita publik, kita mesti beli domain. Bahkan ada domain tertentu yang harus didaftarkan di PADI, merupakan ibarat induk domain Indonesia ya kayak gitu kan. Kemudian ada penamaan domain diatur oleh sebuah organisasi. Kemudian ada juga penamaan domain yang ada berdasarkan ibarat level ya. Ada generic TLD yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. 3 huruf ini biasanya yang umum kayak .com misalkan. Ataupun yang TLD, sisi TLD. Ini yang country ya, negara. Kalau negara ini, kalau biasanya kalau Indonesia disebut dengan .id, Indonesia kayak gitu kan.
ataupun TLD Arfa, top level domain ya untuk namanya, digunakan khusus untuk tujuan pengelolaan infrastruktur teknik dan jaringan internet. Ketiga jenis inilah yang biasanya yang umum digunakan dalam penamaan domain. Ini yang pertama terkait dengan general TLD tadi. .com itu dibuat tahun 95, .edu, .government, .mail, militer Amerika Serikat, .net, .org, .int, kemudian .aero, .biz, .gov, koperasi ya, .info, .museum, kemudian .name, .pro, kalangan profesional biasanya ya. Kemudian ada lagi nih yang CCTLD tadi yang cuma 2 digit. Kalau Indonesia terkenal dengan .id. Kalau Amerika .us biasanya. Kalau Japan .gp. Kalau misalkan Mesir .eg dan sebagainya. Malaysia .my. Kemudian ada domain yang khusus digunakan di Indonesia. Yang pertama itu .go. Ini menandakan bahwasanya ini berupa government ya atau pemerintahan. Kemudian .ac, academic. Kemudian .co, perusahaan atau company. Kalau misalkan kita biasanya .co.id ya. Kemudian ada .sch, ini menandakan sebuah sekolah. .tv, perusahaan televisi. Nah, kita lanjut bakalan masuk ke domain dan hosting gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menggunakan alamat 000 web host. Kalau dulu zaman saya kuliah ini masih hostinger ya. Tapi hostinger sudah merger, mereka sudah gabung dan insya Allah ini masih free dan masih bisa kita gunakan. Silakan di copy mahasiswa sekalian. Kemudian kita masuk ke website ini ya. Ya. Kemudian silakan sign in, mendaftar terlebih dahulu, atau login with Google ya. Usahakan mahasiswa sekalian menggunakan second email ya, email yang kedua, dengan email yang aslinya, dengan tujuan untuk ya menjaga data pribadi kalian. Hey dear, self reminder. It's not. Jadi kita pertama tuh diminta buat name project ya. Kita buat dengan nama websitenya terlebih dahulu. Jangan lupa dicatat di notepad ya. Atau di manapun boleh. Yang penting mahasiswa sekalian mudah untuk mengingat. Kemudian submit. Ya, tunggu sampai loading selesai ya. Oke. Nanti ada pilihan nih. Choose your weapon of mass creation. Kalau 2 tipe ini yang versi simple, yang mudah tinggal kalian download. Bukan kalian download, tinggal kalian install. Kayak WordPress, kemudian use website builder. Tapi karena kita menggunakan versi website kita sendiri, kita masuk ke local host PHP MyAdmin terlebih dahulu, ambil database yang kita telah buat, kemudian kita ekspor ya. Kemudian kirim. Ya, ini sudah selesai.
kemudian soft folder. Oke, lanjut ke folder utama tempat penyimpanan website kita. Di web dinamis pertemuan 13 misalnya. Kita buat folder baru dengan nama database. Ya, ini database-nya. Kemudian keseluruhannya ya. Kita coba zip terlebih dahulu. Nah, kita testing terlebih dahulu ya. Localhost web dinamis pertemuan 13. Salah. Oh, ada underscore ya. Jadi sebelum kalian upload, coba testing aja dulu. Apakah sudah berjalan dengan maksimal websitenya? Oke. Ya, sudah jalan ya. Jadi kalau sudah jalan berarti tinggal kita upload di website kayak gitu kan. Kemudian setelah kalian zip yang tadi, kalau sudah kalian zip, kalian masuk kembali ke halaman Chrome yang tadi di nononwebhost.com, kemudian upload your site, select, maka kita akan masuk ke file manager-nya ya. Jadi yang tadi ini ada banyak jenis di atasnya. Ada ini website dinamis yang kita buat tadi, copy, formation, compress, delete. Ini folder, search, upload file, refresh, icon, language, dan logout. Kita masuk di public HTML ya. Nah, di sini ada HT access. Ini boleh kita edit kalau mau edit. Kalau tidak juga nggak masalah. Kemudian silakan mahasiswa upload. Pertemuan 13 ya. Upload. Ini tergantung dengan kapasitas website kalian. Semakin besar website biasanya butuhkan waktu ya untuk proses upload. Sudah di zip, kemudian kita ekstrak. FTP mkdir cannot create direction file exists. Dia nggak mau nih jadinya. Karena sudah ada ya. No file destination. Jadi coba permission terlebih dahulu. Yang ini kita ganti permissionnya jadi kita coba ulang. File name is ready. Oke, ntar di public HTML permission. Oke. Seharusnya ini bisa nih. Refresh dulu. Ya, sepertinya ada sedikit trouble.
Kita upload ulang aja. Tapi kali ini langsung ya. Pilih select DB-nya dihilangin. Oke. Upload. Foldernya belum terupload ya. Kita coba buka ulang ya. Yang tadi pada alamat ini, karena dia minta yang pro ya, sedangkan kita masih yang free aja. Kita coba manage lagi. Jadi kita coba masuk melalui file manager. Jadi masih kayak gini tipenya. Saya cari yang lain dulu. Kita masuk di itu tadi ya. File manager masih ke sini. Ada file FTP-nya di mana nih? Ntar masih nyari FTP-nya bentar ya. Di backup. Ya, ini ternyata FTP-nya baru dapat. Jadi kalau kita pakai FTP, kita coba tadi di bagian tools ya, file manager. Did you know can upload multiple file easy then faster with FTP katanya. Let's do it. Kita coba menggunakan ini versi 7 ya. Kita pakai yang menggunakan 5.6. Oke. Web category word, error navigation, oke. Refire dan sebagainya.
ini domain kita ya yang telah dikasih karena kita free, jadi pakai yang bawaan ya. Oke, ini kita copy aja dulu dari hostname sampai dengan username. Oke ya. Ini fungsinya sebagaimana yang tadi kita gunakan, ini bakal menggunakan FTP ya untuk proses upload, download dan sebagainya. FileZilla. Ini kalau belum download, belum punya FileZilla, silakan download di internet terlebih dahulu. Jadi hostnya itu kita isi dengan file ya. Kemudian username, password, fontnya 21. Oke, kemudian oke. Misalkan ada koneksi internet ya. Oke, kita sudah masuk ke pabrik HTML-nya. Nah, ini yang tadi yang telah kita upload. Karena foldernya lagi yang belum, tinggal klik kanan. Yang DB nggak usah ya. Kemudian upload ya. Di bawahnya akan proses nanti. Tunggu aja beberapa menit. Ini ada keterangan misalkan sukses transfernya berapa, yang gagalnya berapa, itu ada keterangannya di sini. Dan tunggu aja, nanti biasanya kalau selesai ada keterangannya nantinya. Ya, transfer finished ya. Berarti menandakan telah selesai. Oke, ini biarin aja dulu, tapi di minimize. Dan ini di minimize juga. Proses FTP uploadnya itu sudah selesai. Namun kalau kita pengen cek websitenya itu belum bisa ditampilkan maksimal. Kenapa? Karena database-nya belum kita setting ya. Kita masuk ke database manager. Oke, kita buat new. Database name-nya apa? Sesuai dengan nama mahasiswa ya. Misalkan saya ada Niden, saya menggunakan Niden saya. Oke, database username. Takwa ya saya buat ya. Jadi ini untuk database. Jangan lupa ditaruh lagi di notepad ya. Terutama untuk passwordnya nih. Dan kita create. Ya. Karena kita ini menggunakan versi web host, jadi dikasih keterangan nih, database space limit 1 GB dan database table limit 100 table katanya. Dan menggunakan use localhost as a connection host name, dia bilang. Masih creating database, tunggu aja bentar. Ini tadi nama yang kita buat ditambahin dengan ID ya di awal. ID adalah hostinger atau AD cloud host, web host dan sebagainya kayak gitu. Ini penanda aja dari mereka. Karena kita gratis ya jadinya.
db name ya, db user, yang ini tadi, ini db user, dan db hostnya itu localhost. Baru setelah creating database selesai, masuk ke manage ya, kita masuk ke phpMyAdmin. Tunggu aja, misalkan koneksi mahasiswa sekalian itu yang agak stabil ya, demi agar tidak mengganggu. Kemudian diklik pada tabel seperti dengan phpMyAdmin kita biasa. Bedanya hanya yang ini sudah versi internet ya. Kemudian kita import database kita yang tadi, yang telah kita ekspor di DB, kemudian klik ini, open ya, dan go. Ya, ini tampilannya ya. Sukses upload. 2 filenya sudah selesai. Sekarang kita coba buka websitenya. Copy. Ini versi lokal, localhost. Ini versi yang sudah kita upload. Ya, ternyata sudah muncul nih mahasiswa sekalian. Berarti itu tandanya proses upload kita tadi berhasil. Karena ini free, ada keterangan watermarknya di bawah. Favored by webhost. Lalu di atasnya tuh sudah ada webhost.com. Ini salah satu contoh saja. Kemudian setelah ini apa yang kita laksanakan? Tentunya kalau kita login ini masih gagal. Misalkan tadi kita pakai user echo nggak jalan nih. Masih ada yang harus kita perbaiki. Di mana? Kita masuk ke proses di FileZilla, kemudian masuk ke koneksi. Kita edit terlebih dahulu koneksinya. Dia akan muncul. Ya. Ini ada tipenya ya. Ada bla 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 dan sebagainya. Kita sesuaikan ID DB name. Kalau mahasiswa ingat, kalau yang pertama itu adalah DB host ya. Hostnya tetap localhost. Kemudian DB name itu yang di awal biasanya. Kemudian password database-nya. Kemudian baru ini DB user ya, maaf. Berarti kebalik. Ini DB user, password usernya, kemudian baru ke nama database-nya untuk terakhir di belakang sekali. Dan kita save, kita cek di FileZilla, kemudian dia minta upload ulang ya. Finish editing delete local file. Oke, yes. Oke, selesai ya. Transfer finish it. Kemudian kita coba refresh. Dan kita coba masuk dengan user yang tadi. Echo. Ya. Sudah berhasil mahasiswa sekalian. Inilah contoh proses untuk upload web hosting dan domain ya. Karena domainnya ini kita gratisan, jadi kita menggunakan yang versi free sama sekali. Jadi mungkin demikian. Jadi kalau misalkan mahasiswa sekalian pengen prabayar, ini bisa di-upgrade. Aku pengen upgrade nih, misalkan month plan-nya itu 1 bulan nih misalkan ya. Kemudian ini ada jenis-jenisnya. Kalau yang free hosting yang kita gunakan tadi, itu ada brandnya tuh, ngikutin 000 web host brandingnya. Kemudian SSL yang nggak ada, free domainnya itu nggak ada kayak gitu kan. Kemudian email backupnya juga nggak ada. Tapi kalau misalkan pengen yang
simple untuk plan hosting ini yang paling murah, single hosting ya. Ini bisa menggunakan hosting sesuai dengan keinginan kalian. Ini yang paling murah kalau single hosting dan sebagainya. Tapi kalau untuk latihan kali ini, boleh kalian yang free, buat aja nanti di halaman websitenya itu dengan nama kalian, misalkan website sesuai yang dibuat di awal. Kalau saya tadi buat web dinamis ya, web dinamis takwa. Jadi silakan dengan nama mahasiswa kalian, web dinamis Yayan misalkan, web dinamis Okta misal kayak gitu kan. Itu bisa kalian masukkan. Itu mungkin untuk pembahasan kita pada proses upload kali ini. Bahkan kalau misalkan kalian pengen upgrade lebih detail terkait dengan hostingnya itu bagaimana ketika menjadi .com, tinggal kalian upgrade dan compare lebih detail ya, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Ini tadi perbedaan dan sebagainya, ada fitur-fiturnya dan sebagainya. Yang single, kemudian kalian bakalan bayar ya kalau sudah hosting, masuk kepada proses domain nantinya. Bahkan kalau pengen domain pun tinggal domain checker aja. Misalkan aku pengen buat jadi takwa.com misalkan ya. Tinggal search aja di sini. Ya, domain is taken. Sorry, this domain already taken. Jadi nama takwa.com itu sudah ada yang pakai. Jadi kita bisa menyesuaikan misalkan versi yang lain misalkan. Di sini ada takwa.digital $3,49 per tahun ya, per year. Tapi ini saya nggak menyarankan nyampe ke situ. Cukup kalian batas ini aja, ini sudah cukup untuk memenuhi standar UAS kita nantinya. Jadi tinggal web dinamis dengan nama kalian dan ini default ya, ini ketentuan dari web host dan free untuk kita gunakan. Mungkin demikian, kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, didiskusikan, boleh melalui kolom Google Classroom ataupun melalui chat pribadi di nomor WA saya. Demikian pertemuan pada kali ini, kita tutup dengan ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.